Di Minangkabau tidak ada imperium atau empire yang ada di Sunda dan pelakunya sudah ditangkap. Imperium itu adalah kerajaan besar, namanya imperium. Imperium Romawi, Imperium Mongol, Sriwijaya, Majapahit, di Tiongkok Han, Hun, Ming, dinasti-dinasti itu, kekaisaran Jepang. Imperium tidak pernah bisa serta-merta. Dia tumbuh menjadi besar seperti pohon surian dan beringin. Jadi kalau ada ujuk-ujuk, saya mau juga nih jadi Raja Imperium Minangkabau. Tapi tidak. Di Minangkabau ada banyak kerajaan kecil dan kerajaan pegerung. Ada Dharmasraya, ada kerajaan di Riau, ada kerajaan di Alam Surambi, Sungai Pagu, macam-macam. Tetapi kerajaan-kerajaan itu ya kerajaan kecil. Imperium yang ada di Indonesia ini hanya dua, Majapahit dan Sriwijaya. Itu pun zaman sama lampau. Setelahnya kerajaan-kerajaan kecil, tidak ada imperium. Jadi kita harus meluruskan sesuatu yang tidak lurus. Ada kerajaan sejagat. Jadi begini, di Jawa memungkinkan hal-hal semacam itu muncul. Tetapi di Sumatera tidak. Orang Sumatera tidak doyan seperti itu. Kerajaan-kerajaan di Sumatera itu adalah kerajaan-kerajaan Islam. Walaupun sebelumnya banyak kerajaan yang bukan Islam. Kerajaan Sriwijaya adalah imperium yang kekuasaannya jauh ke luar Nusantara. Ada Samudra Pasai di Aceh, ada kerajaan-kerajaan di Sumatera Timur, di Sumatera Utara, di Sumatera Barat, di Riau, di Palembang itu, di Musi itu, sungai-sungai besar di Indonesia, terutama di Sumatera, adalah jalan raya kehidupan dan peradaban. Musi adalah contoh terbaik sungai kerajaan, karena di situ ada kerajaan Sriwijaya. Kalau kita tarik ke Sumatera Barat, itu kerajaan Dharmasraya, besar dan tumbuh di sepanjang Batanghari. Sungai itu adalah halaman depan penduduk Sumatera dari zaman kuno sampai hari ini. Rumah-rumah penduduk memanjang sepanjang sungai, selapis atau dua lapis, dan menghadap ke sungai. Hari ini, semua membelakangi sungai. Dulu nenek moyang kita membangun rumah menghadap sungai dan itu sistem kerajaan yang bagus. Orang sering menyebut 83% sejarah Minangkabau itu adalah dongeng. Itu kalau ditinjau dari sudut yang ilmu barat. Tapi ada sosiologi masyarakat yang mengatakan bahwa itu adalah fakta. Orang Minang menuturkan fakta dengan kata. Misalnya ia menuturkan kerajaan Pagaruyung itu. Itu adalah sastra yang disebut di dalam Tambo yang bisa diterjemahkan dengan baik. Misalnya, Sajak Marapi Sagadang Taluetia. Itu maksudnya dalam sastra itu jika dilihat dari laut, jauh di tengah laut, kemudian makin dekat. Tapi namanya sastra lisan, ada bumbu yang menambahnya kemudian, dibungkus dengan bunga rampai yang banyak, akhirnya menjadi kabur. Orang Minang itu mengungkapkan sesuatu dengan kata-kata lisan yang sastrawi. Jadi membacanya harus seperti itu. Malin Kundang itu adalah cerpen, cerita pendek namanya sekarang. Kita hari ini hanya menemui sinopsisnya saja. Malin Kundang melawan pada orang tuanya dan jadi batu. Hanya itu. Cerita panjang versinya kita tidak tahu. Nah, akibatnya cerita itu bisa dibolak-balik, ditambahkan orang tuanya lah yang durhaka dan segala macam. Jadi Pagaruyung itu adalah kerajaan yang rajanya tiga. Raja alam, raja ibadat, raja adat. Kedudukannya tempatnya berbeda. Di Pagaruyung, di Sumpur Kudus, dan di Batipur. Jadi sengketa-sengketa atau persoalan atau kebijakan-kebijakan yang diambil itu tergantung dengan bidang kerja masing-masing. Yang paling menonjol memang Raja Alam Pagaruyung. Jadi kerajaan Pagaruyung itu ya kerajaan Minangkabau yang
menurut sebagian sejarawan itu asalnya dari Dharmasraya. Dharmasraya itu adalah kerajaan tepi sungai yang ada kaitannya dengan Pejawa, Singosari. Oh, ada sebuah novel yang bagus ditulis oleh Rijaluddin Shah, Aditya Warman. Di pertama saya dan kawan yang mengedit, kemudian buku itu laris, tebalnya segini, bercerita tentang Pemalayu. Pemalaya itu adalah utusan persahabatan dari Singosari ke Dharmasraya, membawa patung Amogapaca yang besar yang sekarang ada di Museum Gajah. Kerajaan-kerajaan di Minangkabau itu menjadi lemah setelah Perang Padri. Apalagi setelah 1833 ketika Pelakat Panjang di Sumatera Barat ditandatangani. Pelakat Panjang itu adalah pembukaan pintu oleh rakyat Sumatera Barat, silakan Tuan Belanda masuk. Nah, kerajaan-kerajaan Minangkabau itu seperti juga kerajaan di Jawa adalah salah satu elemen yang menyumbangkan pikiran terhadap kemerdekaan Indonesia. Jadi begitu Indonesia merdeka, kerajaan di Nusantara menyatakan bahwa kita mendukung Republik Indonesia. Termasuk Pagaruyung, Dharmasraya, Alam Surambi, Sungai Pagu, walaupun kecil-kecil, ada kerajaan di Riau. Banyak sekali kerajaan kemudian menyatakan bergabung ke dalam Republik Indonesia. Di Jawa apalagi, di Sulawesi juga begitu, kerajaan Goa. Lalu Republik Indonesia tumbuh di atas landasan 13 kunci kebudayaan Republik Indonesia. Pasak-pasak Indonesia ini ada 13. Salah satu pasak itu adalah Minangkabau. Yang saya ingat, tidak ada proklamir kerajaan baru di Minangkabau. Tidak ada. Sama sekali tidak ada. Yang ada niat mendirikan daerah istimewa Minangkabau, itu bukan kerajaan. Itu lain lagi. Nah, satu bab pula itu. Kalau kerajaan tidak ada, daerah istimewa Minangkabau itu adalah kita seperti Yogyakarta lah, seperti Aceh. Kita ini penting di Indonesia. Kita ini kan matriarkat, maka diubahlah Sumatera Barat menjadi daerah istimewa Minangkabau. Itu banyak yang tidak setuju. Saya bisa bahas itu, tapi jangan sekarang. Daerah istimewa itu, apa kita yang istimewa? Istimewa kan dulu yang istimewa itu. Terkejut orang se-Indonesia, matriarkat Minangkabau hebat, bolehlah. Tapi kalau belum mengguk-angguk balam, orang nggak bisa lah. Yang ada hanyalah pewaris-pewaris kerajaan itu menjaga tradisi mereka, warisan mereka, dan tidak ingin menonjol seperti raja zaman lampau. Pemerintah tidak mengganggu, mereka tidak mengganggu. Pemerintah tidak membantu, mereka tidak meminta. Itu saja yang ada. Jadi podo lah. Tidak ada proklamir kerajaan baru di Minangkabau, tetapi tidak ada pembinaan keuangan bagi kerajaan-kerajaan di Minangkabau. Karena pemerintah memang lupa, DPR memang lupa, menganggap tidak perlu. Nah, karena itu, menurut saya, pemerintah harus memberikan subsidi kepada seluruh kerajaan-kerajaan yang diakui di Nusantara agar kebudayaan kita itu kuat.